Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami wa syara'itu wujubis syiyami salasatu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'alas shawmi. Wa fara'idus shawmi arba'atu asya'a: an-niyyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qaini. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini, biarpun dalam keadaan gerimis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan setiap tetesan hujan, menjadikan rahmat bagi kita semua dan keluarga kita di rumah. Semoga setiap tetesan hujan menjadi sababiah ampunan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat duduk di majlis yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan sholawat tersebut kita fi yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita menginjak pada bab puasa. Sekarang bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Awal Mudzakkar, Rajab, Rumah, Poso. 4 bulan lagi kurang lebih kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Padahal kayaknya baru kemarin, kok sekarang sudah mau Ramadan lagi. Nah, inilah salah satu tanda akhir zaman. Dicabut keberkahan waktu tersebut. Kayaknya kemarin habis Jumat, kok ini sudah Kamis lagi. Iya apa iya? Iya. Itulah salah satu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut keberkahan waktu. Dikarenakan apa? Waktu tersebut tidak dipergunakan oleh hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi lalai
beri kesempatan oleh Allah untuk ibadah tidak digunakan untuk ibadah. Makanya kalau ada bahasa, ini bukan Quran, bukan hadis, kalau di Jawa itu yang diberkahi itu waktunya. Ya bukan hanya di Jawa, mungkin di Sulawesi juga. Karena kalau kita tinggal di kampung itu rasanya nyaman, tenang. Paling yang nggak nyaman itu kantongnya saja, karena pengeluaran saja. Iya Pak Yandi, Pak Ondi ya, kalau di kampung. Nah kalau Papua ini yang diberkahi itu tanahnya, makanya dibilang tanah Papua. Jadi subur, makmur. Ya kalau di Papua kok sampai nggak bisa makan, ya kebangetan. Ya nggak mau menggerakkan tangannya. Nah kalau orang Batak yang diberkahi itu mulutnya. Makanya banyak pengacara itu dari Batak. Kalau Papua ini tanahnya yang diberkahi. Nah perasaan kemarin baru selesai Lebaran, kok ini sudah mau Lebaran lagi. Nah ini makanya kami tekankan, kami anjurkan kepada jamaah sekalian, pergunakanlah waktu itu untuk kita lebih taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Dikarenakan sering para kiai, para ustadz, para da'i mubalik menyampaikan, sampai-sampai saking pentingnya waktu, Allah ini bersumpah demi sang waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Sudah dibilangin habis maghrib itu iktikaf, baca Quran, jadi prosot, jadi kabur, alasannya makan malam Pak. makan malam ya nanti sekalian habis isya. Habis maghrib waduh kabur dibilangin sudah umur 50 lebih itu, mari kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak absen satu persatu kok cuman orang jalan udang saja ya kadang yang masih cemedel. Gara-gara uring-uringan sama istrinya apa enggak? Ini kok kayaknya rajin di masjid ini lagi marahan sama istrinya kan, atau memang itikaf ini? Nah itu. Jadi innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam merugi, kecuali illal ladina amanu, bukan illal ladina muslimu, bukan, kecuali orang-orang yang beriman, bukan orang yang Islam. Kalau Islam itu banyak, di luar sana banyak, entah itu Islam KTP dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Nah, termasuk salah satu di antara amal soleh ya baca Al-Quran, iktikaf,
Pak, saya belum bisa baca Al-Quran. Ya sudah, wiridan, sholawat, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Sambil ngantuk-ngantuk nggak masalah. Selagi duduknya ini masih dalam keadaan duduk yang ngantuknya ini masih dalam, tidurnya masih dalam keadaan duduk yang tetap, tidak geser, tidak buka, maka tidak batal wudunya. Jadi biar ada bedanya orang ngaji sama nggak ngaji gitu. Yaitu termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ilal ladina amanu amilus solihati wa tawasau bil haqqi, dan orang yang saling berwasiat atas sesuatu hal yang hak. Jadi saling mengingatkan, kalau makan malam itu jangan habis maghrib, hukumnya makruh. Karena apa? Ketika makanan sudah matang, sudah siap, itu Rasulullah menganjurkan makannya itu sebelum maghrib. Jadi kalau memang istri jenengan, yang ada istrinya ya, kalau nggak ada ya sabar saja, insya Allah Januari pulang. Diamin ki gitu loh, bolone ben rada seneng gitu. Jadi makruh hukumnya ketika mau maghrib, makanan sudah siap tapi melaksanakan sholat dulu. Jadi kalau bisa sebelum berangkat ke masjid jam 5 kan, itu sudah sarapan dulu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan sore dulu. Jadi nanti sampai masjid habis maghrib itu ada tenaga untuk iktikaf, nggak malah gedebus teras ngomong ke wong ngalor itu. Jadi sapa rondo rondo nentek, rondo perkara. Nah daripada ngobrol pinggir di teras, mending buat iktikaf, tambah-tambah amal, tambah-tambah catatan. Masjid makro-makro kok gak ada orang yang iktikaf, malah ketebus dengan teras. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan orang yang saling berwasiat dengan kesabaran. Ketika dikasih musibah, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah inilah termasuk orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh, berwasiat tentang ketakwaan, barang hak, dan berwasiat tentang kesabaran. Ketika orang tersebut tidak mengamalkan ini, maka sungguh wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Tetapi agar supaya kita tambah semangat dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kewajiban kita atau rukun Islam kita, dikatakan orang Islam apabila mengerjakan puasa. Nah, syarat wajib mengerjakan puasa itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis syiyami. Wa syaraitu, dan beberapa syarat wujubis syiyami, yaitu wajib mengerjakan puasa. Kita ini diwajibkan mengerjakan puasa, itu syarat-syaratnya apa? Yaitu salah satu asya'a, ada 3 perkara.
Ketika tiga perkara ini ada di dalam diri kita, maka wajib hukumnya untuk mengerjakan puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa bulan suci Ramadan. Yang pertama al-Islamu, yaitu orang Islam. Nah, Islam ini hukumnya universal, mau Islam KTP kah, Islam keturunan kah, Islam mu'alaf kah, dan sebagainya. Ketika dia dikategorikan orang Islam, maka diwajibkan atas dia yaitu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu wal bulughu, sudah mencapai balik, atau wal aklu, yang mempunyai akal sehat. Jadi balik terus mempunyai akal sehat. Dikarenakan apa? Sebagaimana ketika orang itu tidak mempunyai akal sehat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan puasa bulan suci Ramadan. Bukan hanya puasa saja, sholat ya nggak wajib. Ya, ada hadis diterangkan, rufi'al qalamu an salasin, 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta yaqila. Rufi'al qalamu, diangkat penanya malaikat. Maksudnya itu tidak dicatat dia mengerjakan dosakah, dia mengerjakan amal, itu malaikat tidak mencatatnya. Jadi rufi'al qalamu, di penanya malaikat diangkat. An salasatin, dari 3 orang atau 3 golongan. Yang pertama anin naimi, yaitu orang yang tidur hatta yastaqid, sehingga dia bangun. Jadi seandainya jenengan tidur, nah tidur terus ngampleng kancane, nah ini dalam keadaan tidur ngigau ngelindur, maka tidak tercatat melakukan yaitu sesuatu hal yang dosa. Atau ngelindur jipuk duwite kancane, mimpi ambil uangnya temennya disai. Nah, ini mimpi lah ya, bukan edok-edok mimpi, pura-pura mimpi, enggak. Seandainya mimpi ambil uang temannya, tapi ya nyata-nyata ambil uang, tapi dia dalam keadaan tidur, ngigau kapan. Nah, ini tidak dihukumi dosa, malaikat itu tidak mencatat sampai dia dalam keadaan bangun. Nah, kalau bangun malaikat kasih stempel catatannya di buku lagi, yaitu malaikat mungkar dan nakir, raqib dan atid. Guru-guru ngopi ini kurang kental, patel-patel. Terus selanjutnya wa anis sobi hatta yahtalim, dan atas orang kecil, orang yang masih kecil, hatta yahtalim, sehingga dia balik. Sebagaimana kemarin yang kami sampaikan di Musola Kepiting, semua anak yang sebelum balik itu dihukumi suci. Enggak peduli itu anaknya orang Islam, sudah pasti kalau Islam, orang non Muslim, entah itu Bunda Kristen, Hindu Kristen dan sebagainya, ketika sebelum balik maka dihukumi suci. Maksudnya suci ini, ketika dia melaksanakan sebuah kesalahan maka tidak dicatat dosa.
ketika dia melakukan amal, orang tuanya yang mendapatkan pahala. Ya, kayak contoh anak kecil lari-lari di masjid, itu enggak dosa dia. Ya agar supaya enggak ganggu, ya dikasih tahu pelan-pelan, Dek jangan lari-lari, enggak malah senggerang. Itu anak kecil itu nanti niteni itu, awas. Saya nak tua, waktu-waktu tak ziarah kenal. Ya anak kecil kok disentak-sentak, dimarah-marah. Dan terus daripada dia lari-lari di pinggir jalan, lebih bahaya mana? Anak kecil ya kerjaannya lari-lari, suruh ke ladang ya paling ya lari-lari lagi. Suruh nyetak sumpal paling gecer semuanya. Jadi anak kecil itu tidak dihukumi dosa sampai dia balik. Kecuali anak-anak umur 50 lari-lari di masjid, itu yang masalah. Pak Udin sama Pak RT lari-lari rebutan sajadah, nah itu yang masalah. Anak kecil dibully lah, sentak lah, kayak macam nggak pernah jadi anak kecil aja. Ya kasih tahu pelan-pelan nggak bisa. Nah terus kalau nggak mau ke masjid, nah dia yang tanggung jawab. Dikarenakan dikasih marah, nggak mau ke masjid, dia yang harus tanggung jawab dunia akhirat sampai anak itu bodoh nggak mau ngaji. Makanya anak yang belum balik ini tidak dihukumi dosa ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah ketika melakukan suatu amal yang soleh, orang tuanya yang mendapatkan pahala. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang yang gila sampai dia kembali lagi sehat akalnya. Jadi enggak ada ceritanya orang gila itu dosa, itu enggak ada. Dia mau sholat kan, mau tidak kan, enggak masalah. Dan termasuk orang gila ini nanti ya enggak di neraka, ya enggak di surga. Baina manzilatain, di antara dua tempat. Nah bagaimana di surga dia beramal saja enggak diterima? Katakan ada orang gila sholat 1 hari 1000 rakaat, tapi orangnya gila, ya enggak diterima. Kolam penanya itu diangkat oleh malaikat. Seandainya dalam 1 hari itu maksiat terus, ya enggak dicatat, enggak dimasukkan ke neraka. Namanya orang gila. Ya begitu juga termasuk orang-orang yang diangkat penanya oleh malaikat ini tadi, ketika dia tidak sehat akalnya, maka tidak wajib melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Yang terakhir syaratnya ialah wal qudratu 'ala shaumi, dan mampu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Cuman kadang itu ya itu seenaknya sendiri. Ya Pak, puasa kan bagi yang mampu. Saya ini kan nggak mampu Pak, jadi ya nggak puasa. Kadang itu mengentengkan seperti itu. Kenapa kamu nggak puasa? Saya kan nggak mampu. Katanya puasa bagi yang mampu. Ya, kalau nafasnya sudah dicabut sama Allah baru tahu rasanya. Nah, itu tadi syarat-syarat wajib melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, yaitu Islam balik, akalnya sehat, dan mampu melaksanakan puasa. Sebagaimana diwajibkan atau asal dasar diwajibkan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira puasa ini untuk umatnya Rasulullah saja. Umat-umat Nabi sebelumnya itu juga diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa. Dan yang perlu diketahui, dengan puasalah orang itu akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau bahasa mistiknya itu jadi kebal, ampuh. Termasuk Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Nanti engkau akan sehat. Jadi enggak ada ceritanya saya enggak kuat puasa karena saya mah. Itu alasan saja. Pak Ketuanya rapokro ya, anak gue melu-melu. Saya enggak puasa, kenapa Pak? Saya sariawan. Rak keren belas. Alasan yang keren sedikit ini. Dikarenakan puasa ini badan kita menjadi sehat. Orang mau operasi saja disuruh puasa. Kupu-kupu bisa menjadi indah seperti itu dikarenakan kepompong ini puasa. Ular bisa mempunyai bisa yang mematikan itu dikarenakan puasa. Orang bisa sakti dikarenakan puasa. Jadi jangan dikira puasa ini sesuatu hal yang sepele. Telur bisa menjadi ayam, menjadi bebek, menjadi meri karena puasa. Puasa ini sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau memang penyakitnya ini tidak maldoroti atau katakan membahayakan ketika berpuasa, ya akan menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat kalian. Dan termasuk puasa ini adalah tirakat atau riyalat atau riyadoh. Ketika kita melaksanakan tirakat, riyadoh, itu sudah pasti nanti ada efek sampingnya. Ketika bukan kita yang mendapatkan dampak positifnya, nanti akan berdampak kepada anak cucu kita. Jadi orang akan menjadi nilai plus, akan mempunyai suatu yang nilai tambah itu kalau dia mau riyalat, dia mau riyadoh, dia mau tirakat. Saya punya teman, dia itu menghafal Al-Quran itu dalam kelas 3 SD itu sudah hafal. Terus saya tanya, apakah yang engkau katakan mempunyai amalan apa, kok sampai bisa secerdas itu, sepandai itu? Dia bilang, saya nggak punya amalan apa-apa, wiridan kayaknya, cuman saya sampai saat ini masih puasa. Itu coba. Yang namanya tirakat itu tidak akan ibaratnya membohongi hasil. Kalau enggak kita yang dapat fadilahnya, nanti anak cucu kita akan mendapatkan fadilahnya.
Wa faraidus shaumi, adapun beberapa fardunya puasa, arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Ini teruskan besok saja. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syai'in sallallahu subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil wa wal khatim liman sabaqa wa naslah qabil haqqi latika siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna salama ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbalan wa rizqan wasi'an wa barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum syarra wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la dayna hajatan akhra illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'an jam'atan marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.